Malam ini saya mau berbagi kasih karunia masih di buku 3 di topik pelarian Daud. Kita terakhir ketemu kapan ya? Tahun lalu, udah lama. Oke, saya review dulu. Mungkin ada teman-teman yang udah lupa. Pembahasan terakhir kita itu adalah kita lihat timelinenya itu pemerintahan Saul itu dari 1050 sampai 1010 selama 40 tahun. Nah, pada tahun ke-25 pemerintahan Saul, waktu itu Daud berumur 15 tahun, Saul tidak taat kepada Allah. Oleh karena itu, Allah menolak Saul dan memilih Daud, mengurapi Daud. Nah, dari umur 15 sampai umur 20, tahun 10-20 ya, jadi selama 5 tahun itu banyak peristiwa yang terjadi. Saya akan rangkumkan dengan cepat peristiwa-peristiwa apa yang terjadi. Orang-orang taunya Daud itu diurapi. Mungkin orang ada yang nggak tahu. Karena dia diurapi diam-diam ya. Dia diurapi, mungkin keluarganya tahu. Setelah dia diurapi, dia diundang ke istana. Mainin lagu buat Saul ketika Saul diganggu roh jahat. Kemudian tiba-tiba dia kalahin Goliat. Terus dia jadi pahlawan kan, terkenal. Terus dia jadi prajurit. Disuruh perang kemanapun menang. Karirnya di dunia militer itu meningkat terus. Jadi kepala prajurit, perang kemanapun menang. Sampai akhirnya apa? Menjadi kepala prajurit. Dan terakhirnya secara luar apa? Dia jadi menantu raja. Itu yang orang-orang tahu dari luar kelihatannya. Yang orang-orang nggak tahu, ada perubahan di hati Saul, yaitu apa? Awalnya Saul bangga, lama-lama iri. Di berbagai kesempatan kita udah bahas Saul itu berusaha membunuh Daud. Dan gagal. Selalu gagal. Sampai di ujung tahun 1020 ini, usaha terakhir pembunuhan di istana itu terjadi ketika Daud lagi tidur di rumahnya. 1 Samuel 19. Kemudian Saul mengirim orang-orang suruhan ke rumah Daud untuk mengamat-namatinya dan untuk membunuh dia pada waktu pagi. Tetapi Mikal, istri Daud, memberitahukan kepadanya demikian, jika engkau tidak dapat meluputkan dirimu malam ini, maka besok engkau akan dibunuh. Lalu Mikal menurunkan Daud dari jendela. Ia pergi melarikan diri dan luputlah ia. 1 Samuel 19 ayat 12. Nih ya, di 1 Samuel 19 ayat 12, ceritanya itu Mikal, istrinya, anak Saul, turunin Daud dari jendela. Kalau teman-teman baca selanjutnya, itu adegannya tuh kayak di film-film. Si Mikalnya taruh berhala di kasur, didandanin seperti kayak ada orang tidur. Jadi ketika mau dibunuh ternyata patung. Nah, 1 Samuel 19 dimulailah apa? Setelah ayat ini, dimulailah pelarian Daud. Sejak dia lari dari jendela itu, dimulailah 10 tahun pelarian. Alkitab catat dengan sangat detail. Kalau penulis rangkumin dari mulai 1 Samuel 19 sampai 2 Samuel 1. Jadi kalau teman-teman baca Alkitab dari 1 Samuel 19 sampai 2 Samuel 1, itu isinya apa? Isinya Daud lari-lari. Lari-lari selama 10 tahun. Kalau dirincikan, penulis membaginya, kalau kita baca aja baca kayak dia lari-lari kan. Nah, tapi penulis itu menemukan satu pelajaran penting lewat pelarian ini. Jadi penulis membaginya jadi 3 fase. Ini ayat-ayatnya. Kita hanya akan lihat sesempatnya ya ke fase pertama dulu nih, yang 1 Samuel 19. Pelarian pertama, 7 tempat, Rama, Gibea, Nob, Gad, Gua Adullam, Mispa di Moab, hutan Keret. Ini dulu penulis ajarin kita nyanyi lagunya.
Rama Gibea, Nobgat, Gua Adulam, Mispa di Moab. Nah, kita disuruh apa? Hutan Keret, ini tempat-tempat pelariannya. Kalau di buku 3 ada gambarnya. Nih, teman-teman yang udah punya buku 3, ada 16 tempat pelarian Daud. Nah, di 16 tempat pelarian Daud ini, nantinya setelah dia selesai menempuh ke 10 tahun pelariannya, Daud sadar apa? Daud sadar perlindungan sejati itu ada pada Tuhan. Dulu juga dia sebelum dia melawan Goliat, kan dia udah koar-koar sama Saul. Tuhan tuh selalu lindungin aku. Kalau aku lagi gembalain, ada beruang, ada harimau. Tuhan tolong. Tuhan tuh selalu tolong aku. Tapi setelah lewati 10 tahun ini, bobot dari kalimat itu jauh lebih berarti. Daud benar-benar sadar arti perlindungan sejati yang ada pada Tuhan. Makanya di 2 Samuel 22 di akhir hidupnya, Daud ngomong begini. Daud mengatakan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkraman semua musuhnya dan dari cengkraman Saul. Ia berkata, "Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku, dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku." Itu semua kalimat yang seolah-olah memiliki arti yang sama, diulang, ditegaskan lagi. Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan. Terpujilah Tuhan seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Sambil dia mengingat kehidupannya, dia bilang apa? Tuhan tuh ini semua bagiku. Tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku. Semoga kita pun hari ini bisa sadar bahwa sungguh apa yang Daud nyanyikan itu benar terjadi. Semoga kita sama-sama bisa memiliki iman yang sama. Nah, sekarang kita akan lihat pelan-pelan bagaimana Daud pada akhirnya sadar akan hal ini. Kita lihat, bukan hanya kita lihat bagaimana Daud bisa sadar ya, tapi lebih daripada itu kita akan lihat betapa kerasnya. Sekali lagi ya, kita akan lihat betapa kerasnya Tuhan mengajarkan Daud untuk tidak bersandar pada manusia. Sekarang kita akan lihat fase pertama. Oh, lagunya tadi belum selesai, masih ada yang lain. Sesungguhnya gelora-gelora maut telah mengelilingi aku. Banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku. Perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku, aku berseru. Dan ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong masuk ke telinganya. Dia bersaksi bahwa Tuhan dengar. Sekarang kita lihat fase pertama ya. Nah, mungkin masih gambarnya kabur karena saya cuman crop. Yang fase pertama itu yang mana ya? Yang biru. Kalau teman-teman lihat yang paling atas, coba ya, saya kasih highlight. Nah, kelihatan nggak yang merah-merah ini? Nah, ini. Pertama tuh di Gibea. Gibea itu dulu ibu kotanya di zaman Saul tuh Gibea. Nanti di zaman Daud itu jadi Yerusalem ya. Tapi dulu sekarang ibu kotanya Gibea. Jadi dari Gibea dia pertama lari ke Rama, kemudian balik lagi ke Gibea, habis itu ke kota Nob, habis itu ke Gad. Ini kotanya Filistin. Habis itu ke Gua Adulam, habis itu lari jauh banget sampai di Moab. Kemudian dia balik lagi sampai ke hutan Keret. Nih. Jadi ciri-ciri khusus dari perjalanan ini apa? Di fase pertama ini pengejaran Saul itu yang paling ganas. Saul mengejar Daud dengan membabi buta di fase pertama ini. Makanya kita bisa lihat apa? Daud tuh sampai lari sampai ke tanah musuh, sampai ke Moab.
Inti fase pertama ini apa? Pelarian Daud itu adalah usaha dia sambil berpikir, sambil mencari di manakah tempat aku bisa bersembunyi, di manakah aku bisa berlindung. Ini, dia mau cari di mana aku bisa berlindung. Dan di fase ini, uniknya, Daud itu tidak menemukan tempat satupun yang bisa melindungi dia. Anehnya, malah orang-orang pergi kepada Daud untuk menjadikan Daud apa? Tempat perlindungan. Ini fase pertama ya. Kita akan lihat tempat yang pertama. Namanya Rama. Nama tempatnya Rama. 1-19 tadi kan, yang ayat 12 dia diturunkan ya. Di ayat 18-nya, setelah Daud melarikan diri dan luput, sampailah ia kepada Samuel di Rama dan memberitahukan kepadanya segala yang dilakukan Saul kepadanya. Kemudian pergilah ia bersama-sama dengan Samuel dan tinggallah mereka di Nayot. Nayot itu dekat Rama. Nah, di dalam keadaan terdesak, kemana Daud pergi? Dia berpikir dengan keras, kemana aku dapat pergi? Tempat pertama yang dia pergi itu Rama. Rama itu artinya tempat tinggi. Samuel itu seperti bapak iman kepada Daud kan. Keputusan Daud untuk pergi kepada Samuel itu adalah keputusan yang tepat. Kenapa? Karena itu menunjukkan bahwa Daud mencari orang yang punya firman. Dia mencari firman. Ada banyak tempat di mana dia bisa pergi, tapi yang pertama dia cari Samuel. Dan dia tinggal di Nayot sama Samuel. Kita nggak tahu berapa lama. Nah, jadi kalau kita tempatkan diri kita di posisi Samuel ya, ketika ada teman kita atau sahabat kita yang lagi kesusahan datang kepada kita, penghiburan apa yang bisa kita berikan kepada dia? Pastilah Samuel itu kan orangnya seperti apa? Dia itu kan sangat mencintai firman Tuhan kan. Pastilah Samuel memakai kesempatan ini untuk apa? Nginjil. Makin menginjil. Dia makin mendidik Daud dalam firman Tuhan. Dia pasti tunjukin dan ajarkan kepada Daud. Mana sih jalan yang baik? Mana jalan yang lurus? Seperti yang biasa-biasa diajarkan. Kalau kita lihat beberapa pengajaran Samuel ya. Dia bilang begini, mengenai aku, di 1 Samuel 12 ayat 23, mengenai aku, jauhlah daripada aku untuk berdosa kepada Tuhan dengan berhenti mendoakan kamu. Aku akan mengajarkan kepadamu jalan yang baik dan lurus. Samuel itu mengambil ketetapan hati untuk apa? Mendoakan orang sambil ngajarin mana jalan yang baik dan mana yang jalan yang lurus. Sebentar ya. Aduh, hilang. Tes. Enggak, Pak Rusdi, tetap ada Hilang suara. ya? Tetap ada. Kedengeran nggak? Kedengaran. Oke, sorry. Oke. Nah, jadi dia pastilah mengambilkan kesempatan ini untuk menginjil pada Daud. Disinilah dia menempatkan diri untuk mewariskan iman apa? Doain, ajarkan jalan yang baik dan lurus. Pasti Samuel bilang apa? Sekarang Saul lagi jahat sama kamu kan? Makanya yang harus kamu lakukan apa? Doain. Kalau ada kesempatan, ajarkan mana jalan yang baik, mana jalan yang lurus. Ini. Nah, kalau hari ini kita berkaca dalam kehidupan kita, ketika kita lagi dalam masalah besar, kemana kita harus lari pertama? Rama, tempat tinggi itu nunjukin pada apa? Tempat tinggi itu nunjukin pada Yesus, firman ya. Nggak ada satu tempat kemana kita harus pergi selain pada firman. Maka marilah kita berkaca pada kehidupan Daud untuk memprioritaskan kemana kita harus pergi pertama. Nah, di sini juga terjadi mukjizat besar bagi Daud. Daud diizinkan Tuhan mengalami suatu mukjizat besar. Mukjizatnya seperti ini.
Ketika diberitahukan kepada Saul, demikian ketahuilah Daud ada di Nayot, dekat Ramah. Maka Saul mengirim orang-orang suruhan untuk mengambil Daud. Tetapi orang-orang ini melihat sekumpulan nabi kepenuhan dengan dikepelai oleh Samuel, dan roh Allah hingga pada orang-orang suruhan Saul, sehingga mereka pun kepenuhan seperti nabi. Jadi Saul suruh orang tangkap Daud, malah orang yang nangkap itu kayak apa ya, kepenuhan, bernubuat gitu. Suruh pasukan yang kedua, ia mengirim juga orang-orang suruhan yang lain, tetapi orang-orang itu pun juga kepenuhan seperti nabi. Dan 3 kali, rombongan yang ketiga pun juga kepenuhan seperti nabi. Jadi 3 kali rombongan untuk nangkep Daud. Nah, Daud bisa lihat di sini bagaimana Tuhan nggak izinin Saul tangkap dia. Bahkan terakhirnya pun Saul sendiri yang pergi. Ayat 23, lalu pergilah ia ke sana, ke Nayot, dekat Ramah, dan pada dia pun hinggaplah roh Allah. Dan selama ia melanjutkan perjalanannya, ia kepenuhan seperti nabi. Dalam perjalanan dia kepenuhan seperti nabi, hingga ia sampai ke Nayot dekat Ramah. Jadi dalam perjalanan pun belum sampai loh, itu sudah kepenuhan. Begitu sampai, dia buka semua pakaian dia, mungkin pakaian raja ya. Sambil di depan Samuel itu apa? Kepenuhan. Dan dia telanjang sehari-harian semalam-malam. Daudnya yang mana? Daudnya lari. Tuhan selamatkan Daud di sini. Nah, Daud lari di sini dan Daud pergi ke Gibea. Maka larilah Daud dari Nayot dekat Ramah, sampailah ia kepada Yonatan, lalu berkata, apakah yang telah kuperbuat? Apakah kesalahanku? Dan apakah dosaku terhadap ayahmu, sehingga ia ingin mencabut nyawaku? Gibea itu artinya bukit kecil, atau gunung kecil, bukit atau gunung kecil. Gibea itu kota asal Saul. Jadi Daud itu sembunyi-sembunyi pergi ke ibu kota untuk mencari Yonatan, karena Yonatan kan teman dia kan. Dulu waktu Daud perang lawan Goliat, Yonatan itu waktu Daud menang, Yonatan tuh kasih semua, kasih tombaknya, kasih perisainya, kasih pedangnya. Dan Yonatan tuh sangat suka sama Daud. Nah, jadi Daud curhat di sini sama Yonatan. Penderitaan ini yang telah aku lewati, ini penderitaan yang nggak seharusnya aku tanggung. Nggak seharusnya aku tanggung. Makanya ditanya, salah aku apa? Dosa aku apa sama Saul? Sampai dia ingin mencabut nyawaku. Yonatan bilang apa? Enggak. Jauhlah yang demikian itu, engkau tidak akan mati dibunuh. Nggak mungkin katanya. Nggak mungkin. Kata Daud, ayahmu tuh tahu kalau kamu tuh sama aku teman dekat. Jadi dia nggak pasti dia merahasiakan niatnya ini. Namun, ayat 3 bagian terakhir, namun demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu, hanya satu langkah saja, hanya satu langkah jaraknya antara aku dan maut. Jadi kalau dia melangkah 1 langkah mati. Sedekat itulah dia dari bahaya. Akhirnya Yonatan tanya, oke, gua harus ngapain untuk bantu kamu? Ayat 4, Yonatan berkata kepada Daud, apapun kehendak hatimu, aku akan melakukannya kepadamu. Melakukannya bagimu. Ayat 5, Daud bilang, besok kan bulan baru. Nah, bulan baru itu biasanya aku harus duduk makan bersama-sama dengan raja. Kalau besok aku nggak datang, raja nanya, Daud mana? Nah, kamu jawab, Daud lagi pulang ke Bethlehem. Kalau raja bilang, ayat 7, jika begini dikatakannya, baiklah, maka hambamu ini selamat. Jadi kalau raja nggak marah, aman. Tapi kalau dia marah, ketahuilah bahwa ia telah mengambil keputusan untuk mendatangkan celaka. Ini situasinya. Kemudian kata Daud, dan kalau dia marah, ayat 8, maka tolong, jangan laporin aku ke sini. Jika demikian, tunjukkanlah kesetiaanmu kepada hambamu ini, sebab engkau telah mengikat perjanjian di hadapan Tuhan dengan hambamu ini. Tetapi jika ada kesalahan padaku, engkau sendirilah yang membunuh aku. Mengapa engkau harus menyerahkan aku kepada ayahmu? Jadi kalau memang dia mau bunuh aku, jangan laporin aku, mendingan bunuh aku. Jangan bawa aku dan serahkan aku.
Ayat 9, jawab Yonatan, jauhlah yang demikian, sebab jika ku ketahui dengan pasti bahwa ayahku telah mengambil keputusan untuk mendatangkan celaka kepadamu, masa aku nggak kasih tahu kamu? Nah lalu ayat 12. Lalu berkatalah Yonatan kepada Daud, demi Tuhan Allah Israel, besok atau lusa, kira-kira waktu ini aku akan memeriksa perasaan ayahku. Apabila baik keadaannya bagi Daud, masakan aku tidak akan menyuruh orang kepadamu dan memberitahukannya kepadamu. Tetapi apabila ayahku memandang baik untuk mendatangkan celaka kepadamu, beginilah kiranya Tuhan menghukum Yonatan, bahkan lebih lagi daripada itu. Sekiranya aku tidak menyatakannya kepadamu dan membiarkan engkau pergi, sehingga engkau dapat berjalan dengan selamat. Tuhan kiranya menyertai engkau, seperti ia menyertai ayahku dahulu. Ayat 14, jika aku masih hidup, bukankah engkau akan menunjukkan kepadaku kasih setia Tuhan? Tetapi jika aku sudah mati, janganlah engkau memutuskan kasih setiamu terhadap keturunanku sampai selama-lamanya. Dan apabila Tuhan melenyapkan setiap orang dari musuh Daud dari muka bumi, janganlah nama Yonatan terhapus dari keturunan Daud, melainkan kiranya Tuhan menuntut balas daripada musuh-musuh Daud. Dan Yonatan menyuruh Daud sekali lagi bersumpah demi kasihnya kepadanya, sehingga sebab ia mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Nah, jadi Yonatan itu benar-benar bersumpah untuk menjamin bahwa kalau jelek pun kabarnya dia akan kasih tahu. Jadi Yonatan tuh bilang, aku tuh benar-benar tidak akan mengkhianati kamu. Benar-benar nggak akan mengkhianati kamu. Dan kamu pun jangan pernah hianatin aku. Bukan hanya kepadaku, tapi juga kepada keturunan-keturunanku. Ini yang diminta Yonatan. Nah, jadi kalau kita baca selanjutnya, Yonatan bilang, nanti aku kasih kode pakai panah. Kalau aku panah jauh, kamu harus lari. Kalau aku panahnya dekat, kamu berarti aman. Jadi Yonatan kasih kode kepada Daud. Kalau aku panahnya dekat, berarti kamu aman, kamu balik aja. Nah, oleh karena itu sudah sepakat, Yonatan balik ke Saul. Dia mau cari tahu, apakah benar ayahnya tuh hendak bunuh Daud. Dan ternyata benar. Benar. Bukan hanya ayahnya mau bunuh Daud, bahkan ayahnya ngomong begini, ayat 31. Sebab sesungguhnya selama anak Isai itu hidup di muka bumi, engkau dan kerajaanmu tidak akan kokoh. Kan kalau Saul mati kan yang jadi raja Yonatan kan. Makanya dibilang selama ada Daud, kamu yang akan mewarisi kerajaan ini tuh nggak akan kokoh. Maka sekarang suruhlah orang memanggil dan membawa dia kepadaku sebab ia harus mati. Yonatan bela lagi. Tetapi Yonatan menjawab Saul, ayahnya itu, katanya kepadanya, mengapa ia harus dibunuh? Apa yang dilakukannya? Bukannya menjawab, Saul pun mau bunuh Yonatan. Ayat 34, sebab itu Yonatan bangkit dan meninggalkan perjamuan itu dengan kemarahan yang bernyala-nyala. Pada hari yang kedua bulan baru itu, ia tidak makan apa-apa, sebab ia bersusah hati karena Daud. Sebab ayahnya telah menghina Daud. Yonatan itu bersusah hati. Kalimat ini. Sebab ia bersusah hati karena Daud. Maka setelah memastikan intensi dari Saul, Yonatan apa? Kasih kode. Yonatan ambil panah. Pada waktu pagi, keluar Yonatan ke padang bersama-sama dengan budak kecil sesuai dengan janjinya kepada Daud. Berkatalah ia kepada budaknya, larilah, carilah anak-anak panah yang kupanahkan. Baru saja budak itu berlari, maka Yonatan melepaskan sebatang anak panah lewat kepala budak itu. Ketika budak itu sampai ke tempat letaknya anak panah yang dilepaskan Yonatan itu, maka berserulah Yonatan dari belakang budak itu, katanya, bukankah anak panah itu lebih ke sana lagi? Dia kasih kode apa, lari gitu. Lari. Nah, jadi
Maka pulanglah budak itu, lalu tampillah Daud dari sebelah bukit batu, ia sujud dengan mukanya ke tanah dan menyembah 3 kali. Mereka bercium-ciuman dan bertangis-tangisan. Akhirnya Daud dapat menahan diri. Kemudian berkatalah Yonatan kepada Daud, "Pergilah dengan selamat. Bukankah kita berdua telah bersumpah demi nama Tuhan? Demikian, Tuhan akan ada di antara aku dan engkau, serta di antara keturunanku dan keturunanmu sampai selamanya." Setelah itu bangunlah Daud dan pergi, dan Yonatan pun pulang ke kota. Di Gibea ini, tempat kedua pelarian Daud setelah dari Samuel, dia pergi ke Yonatan. Yonatan itu telah menjadi seorang sahabat yang memberikan penghiburan bagi Daud. Arti nama Yonatan adalah Tuhan yang telah berikan. Bagi Daud itu, sosok Yonatan itu adalah sosok yang sangat berharga. Di dunia ini, sosok seperti Yonatan ini langka. Kalau kita bisa punya satu orang aja yang bisa ngertiin kita ya, bisa dengerin kita, hanya ngerti dan dengerin aja, itu beban apapun kayaknya langsung hilang setengah. Satu aja orang yang ngerti. Tapi kadang satu pun nggak ada. Bahkan orang-orang yang ada di sekitar kita, yang dekat sama kita pun kadang-kadang nggak bisa ngerti. Satu itu pun nggak ada. Jadi hanya dengerin Daud aja, terima Daud dan dengerin keluh kesah Daud, itu saja sudah sangat meringankan beban Daud. Tapi bukan hanya itu, Yonatan itu pergi dengan mempertaruhkan nyawanya sambil membela sahabatnya. Segala hal yang terbaik sudah dilakukan Yonatan. Walaupun gagal, dengan menahan kesedihan, dia tuh kuatin Daud. Memang dulu saya pikir waktu saya baca ini ya, pergilah dengan selamat. Saya bayanginnya betapa hancurnya hati Yonatan ketika dia bilang, pergilah dengan selamat. Apakah Yonatan tahu Daud akan selamat atau tidak? Ayahnya loh yang membunuh. Tapi dia doain, pergilah dengan selamat. Bukankah kita berdua telah bersumpah demi nama Tuhan? Dengan menahan kesedihannya, dia menguatkan Daud. Ini lebih dari sekedar salam perpisahan. Ini doa yang tulus dari Yonatan di hadapan Tuhan. Dia bilang apa? Tuhan akan ada di antara aku dan engkau. Meskipun Yonatan itu calon kuat raja setelah Saul mati, posisi raja itu nggak bisa menggeser kesetiaan Yonatan pada Daud. Jadi kasih Yonatan itu mengatasi segala kondisi, nggak berubah. Waktu Daud jadi pahlawan nasional ketika ngalahin Goliat, Yonatan kan temannya Daud, jadi temannya Daud. Saat dia memulai karirnya di militer, dia jadi temannya Daud. Ketika Daud mengalahkan banyak musuh di berbagai tempat dan makin terkenal, bahkan ketika dia menjadi menantu raja, kan pasti banyak dong orang mau berteman dengan Daud. Tapi kini, Daud itu buronan negara tanpa apapun. Meskipun begitu, persahabatan Yonatan nggak berubah. Nggak ada kepalsuan di dalamnya. Tanpa iman, mustahil seseorang memiliki kasih yang tulus seperti ini. Kalau Yonatan orang yang nggak beriman, nggak mungkin. Kalau kita baca di 1 Samuel 14 ayat 6, ada nggak di sini?
Ada yang bisa bantu baca nggak? 1 Samuel 14 ayat 6. Ini cerita masa lalu ya, ketika Yonatan lagi perang. 1 Samuel 14 ayat 6, berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya itu, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita, sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Amin. Ini Yonatan yang ngomong. Nggak sukar bagi Tuhan menolong. Orang yang beriman. Coba kita lihat kata-kata Yonatan kepada Daud. Tuhan akan ada di antara aku dan engkau, serta di antara keturunanku dan keturunanmu sampai selama-lamanya. Dia ngomong apa? Dia ngomong, hei Daud, antara aku dan kamu ada Tuhan. Di antara kita ini ada Tuhan. Di antara keturunanku dan keturunanmu ada Tuhan. Sampai kapan? Selama-lamanya. Dalam rumah tangga, antar suami istri misalnya ya, antara orang tua dan anak, atau di antara dua sahabat, di antara dua rekan kerja, kalau ada Tuhan di tengah, maka segala sesuatu itu akan dijalankan dengan ketulusan, tanpa satupun niat yang jahat. Kalau ada Tuhan, menempatkan Tuhan di antara, artinya apa? Ada firman di antara kita. Di tengah kita tuh ada firman. Ada Yesus di antara kita. Maka ketika dalam semua hubungan sosial kita, di tengahnya ada Tuhan, maka coba baca deh, Amsal 18 ayat 24. Amsal 18 ayat 24. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Amin. Kapan ayat ini bisa genap? Kalau ada Tuhan di tengah. Sebaliknya ya, tanpa ada Tuhan di tengah, dan hanya mengandalkan kekuatan persahabatan manusia, mengandalkan perbuatan-perbuatan, mengandalkan politik-politik, mengandalkan siasat-siasat, semua sia-sia. Mencari penghiburan dari manusia itu, kan manusia itu daging kan, penuh dengan hal-hal kedagingan. Maka mencari penghiburan dari manusia itu sebenarnya sia-sia. Berharap pada manusia itu sia-sia. Ingin jadi suami yang baik, taruhlah Tuhan di tengah. Mau jadi istri yang baik, taruhlah Tuhan di tengah. Mau jadi orang tua yang baik, taruhlah Tuhan di tengah. Tanpa Tuhan di tengah, segala sesuatu yang kita lakukan itu cuman apa? Akal bulus. Nah, di kemudian hari, kira-kira 9 sampai 10 tahun kemudian ya, sejak peristiwa ini, Yonatan mati. Bagi Yonatan, Daud tulis lagu dan memerintahkan untuk ajarin pada seluruh rakyatnya, kaum Yehuda. Dan ia memberi perintah untuk mengajarkan nyanyian ini kepada Bani Yehuda. Itu ada tertulis dalam kitab orang jujur. Kalau di Alkitab bahasa Indonesia tuh nggak ada judulnya, tapi kalau di terjemahan asli sama beberapa terjemahan bahasa Inggrisnya ada. Saya contohnya ambil di NIV sama New Living Translation ya. And he ordered that the people of Judah be taught this lament of the bow. Judulnya ini, Lament of the Bow atau Song of the Bow. Song of the Bow.
Jadi bagi orang Yehuda yang diajarkan lagu ini, mungkin mereka bingung. Kok judulnya aneh ya? Ini lagu tentang panah gitu, Song of the Bow. Apa lagu tentang apa ya? Kita mungkin bacanya simpel gitu. Tapi apakah kita mengerti apakah kita bisa mengerti hatinya Yonatan ketika dia menarik panah itu sekuat tenaga supaya panahnya itu terbang sejauh-jauhnya untuk memperingatkan sahabatnya. Mungkin cuma Daud yang ngerti. Jadi lagunya itu ada di 2 Samuel 1 ayat 18 sampai 27. Di ayat sebelum ayat terakhirnya ditulis, merasa susah aku karena engkau, saudaraku Yonatan. Engkau sangat ramah kepadaku. Bagiku cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Itulah persahabatan antara Daud dan Yonatan. Persahabatan yang di tengahnya ada firman. Nah, maka kita pun hari ini dalam status sosial kita harus introspeksi. Ada apa di tengah-tengah kita? Ya, berikutnya dia balik lagi ke pembahasan hari ini, dia lari ke Nob. 1 Samuel 22 ayat 1. Sampailah Daud ke Nob kepada Ahimelek, imam itu. Dengan gemetar Ahimelek pergi menemui Daud dan berkata kepadanya, mengapa engkau seorang diri dan tidak ada orang bersama-sama dengan engkau? Jawab Daud kepada imam Ahimelek, Raja menugaskan sesuatu kepadaku. Katanya kepadaku, siapapun tidak boleh mengetahui sesuatu dari hal yang kusuruh kepadamu dan yang kutugaskan kepadamu ini. Sebab itu orang-orangku telah kusuruh pergi ke suatu tempat. Nah, jadi Nob juga artinya tempat tinggi. Nob itu kota imam. Di Nob ini ada kemah suci, ada total kalau nggak salah 85 keluarga imam. Nah, waktu ditanya oleh Ahimelek, kenapa kamu seorang diri ke sini? Daud bohong. Daud berbohong. Kenapa Daud berbohong? Karena Daud egois. Dia berpikir bahwa pastilah Ahimelek itu nggak akan tolong dia kalau Ahimelek tahu dia lagi lari dari Saul. Kalau kebenaran itu terungkap, maka dia tidak akan menerima pertolongan. Sering nggak dalam hidup kita begitu? Kalau gue jujur, pasti dia nggak tolong. Kalau gue katakan apa adanya, pasti dia nggak tolong. Daud tidak menempatkan Tuhan di antara dia dan Ahimelek. Yang dia tempatkan apa? Aku, kepentinganku. Dia bohong. Dan hasil dari kebohongan dia dapat roti, dikasih roti sajian, dan dikasih pedang Goliat. Dia lihat, itu pedang apa? Pedang Goliat, kasih aku dong. Dikasih pedang Goliat. Sambil dia minta tanya kepada Ahimelek untuk tanyain, Tuhan suruh aku ngapain? 1 Samuel 22 ayat 10. Ia menanyakan Tuhan bagi Daud dan memberikan bekal kepadanya. Juga pedang Goliat orang Filistin itu diberikannya kepadanya. Sepintas kebohongan Daud ini aman gitu. Dan dia berhasil memperoleh apa yang dia mau. Dapat pedang Goliat, dapat bekal, dapat petunjuk Tuhan. Dan dengan sadar di situ Daud tahu ada satu orang, dia itu kayak gembalanya Saul, namanya Doeg. Dia tahu ada Doeg di sini nih. Jangan-jangan Doeg bisa lapor nih. Pasti Doeg lapor. Jadi di Nob ini setelah mendapatkan semuanya, Daud langsung pergi. Dan beneran Doegnya pergi ngadep Saul dan lapor. Kita lanjut ya. Dia lari ke Gad. Gad itu kota Filistin, itu kota asalnya Goliat.
artinya tempat pemerasan anggur. Di sini, saking takutnya, Daud pura-pura jadi orang gila. 1 Samuel 21 ayat 13. Sebab itu, ia berlaku seperti orang yang sakit. Sebab itu ia berlaku seperti orang yang sakit ingatan di depan mata mereka dan berbuat pura-pura gila di dekat mereka. Ia menggores-gores pintu gerbang dan membiarkan ludahnya meleleh ke janggutnya. Lalu berkatalah Akis kepada para pegawainya, "Tidakkah kamu lihat bahwa orang itu gila? Mengapa kamu membawa dia kepadaku? Kekurangan orang gila ke aku, maka kamu membawa orang ini kepadaku, supaya ia menunjukkan gilanya dekat aku. Patutkah orang yang demikian masuk ke rumahku?" Jadi dia di kota Gad tuh dia pura-pura gila, tapi orang Gad tahu, ini Daud nih. Ditangkaplah, dia dibawa ke Raja Akis. Raja Akis juga pasti tahu tuh Daud, tapi raja bilang, ini kan orang gila, ngapain bawa ke sini? Daud itu ya sudah berlari kemana? Samuel, gak bisa. Yonatan, gak bisa. Kota imam, gak bisa. Mau kemana lagi? Pulang ke rumah, satu keluarga bisa dibantai. Pilihannya kemana? Gad, kota Filistin. Kalau aku pergi ke Gad, kota orang Filistin, kayaknya Saul nggak cukup gila kejar aku di negara musuh. Nah, mengenai peristiwa ini dicatat di Mazmur 56, untuk pemimpin biduan menurut lagu, merpati di pohon-pohon tarbantin yang jauh, miktam dari Daud ketika orang Filistin menangkap dia di Gad. Kita nggak bisa tahu apa sih pikiran Daud waktu itu. Tapi lewat Mazmurnya ini kita bisa tahu sebenarnya hati Daud itu seperti apa waktu dia memutuskan untuk lari ke Gad ini. Jadi, Daud telah dipaksa ya, berada dalam keadaan di mana nggak ada satu orang pun yang bisa memberikan dia perlindungan. Sampai satu-satunya arah dia berharap cuman ke atas. Cuman kepada Tuhan. Makanya ditulis di ayat 4 dan 5. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu, kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya. Aku tidak takut, dia bilang. Di ayat 11, kepada Allah firman-Nya kupuji, kepada Tuhan firman-Nya kupuji. Dia sangat takut sebenarnya. Sampai dia pura-pura gila. Dia udah kehabisan akal harus bagaimana untuk menyelamatkan nyawanya. Tapi dia sadar apa? Ada suatu rencana besar yang sedang Allah persiapkan. Sekarang aku nggak ngerti apa itu. Tapi ini pasti ada. Ada sesuatu dari Tuhan. Makanya aku percaya kepada Tuhan. Sambil begitu dia bilang apa? Sengsaraku, ayat 9, engkaulah yang menghitung-hitung. Itu doa, Tuhan, tolong perhatikan kesusahanku. Tolong hitung kesusahanku. Air mata yang kualirkan itu cukup bisa masuk ke kantong anggur. Air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Keputusan Daud ini bukan tanpa alasan. Karena di masa lalu, Daud telah melihat banyak kali campur tangan Tuhan. Dia mungkin ingat apa? Di Rama aja, kalau Tuhan mau biarkan aku ditangkap Saul, udah ketangkep. Tapi Tuhan nggak biarkan. Malah Saulnya jadi kayak orang gila, telanjang-telanjang. Kepenuhan. Sesuai dengan hal yang dia telah alami, Tuhan menjawab dia bisa berdoa apa? Maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku. Ketika aku menyerahkan diriku kepada Allah, nggak ada satu manusia pun yang bisa mengganggu. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ayat 12 juga.
Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ini iman. Di 1 Yohanes 5 ayat 18 dicatat, kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya, dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Dia yang lahir dari Allah siapa? Allah sendiri kan? Yesus kan? Yesus yang lindungin. Nggak ada satupun si jahat yang dapat menjamahnya. Nggak ada satupun. Ketika Daud lolos dari kota Gad ini, dia tulis lagu lagi di Mazmur 34. Aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegantaranku. Ayat 7. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Seperti jalan yang ditunjukkan Daud, sama bagi kita juga sama. Meski kelihatannya semua jalan itu ketutup, selama kita tidak putus asa dan berseru kepada Tuhan, sama sekali tidak akan mendapat malu. Sama sekali tidak akan mendapat malu. Mazmur 22 ayat 6. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Mazmur 25 ayat 3. Ya, semua orang yang menantikan engkau tidak akan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Berikutnya, dia lari ke Gua Adulam. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Jadi Gua Adulam itu tanah milik keluarga Yehuda. Dia kan orang Yehuda kan. Nah, akhirnya keluarga Daud mengumpulkan dirinya bersama dengan Daud. 400 orang yang banyak utang, yang dikejar-kejar, orang-orang yang sakit hati, lari semua ke arah Daud. Di antara 400 orang ini, ada 3 orang yang kemudian hari itu jadi pahlawannya Daud. Nah, tentang 400 orang ini, nanti di riwayat 2 Samuel itu dicatat tentang siapa-siapa aja sih tokoh-tokoh terkenalnya. Tapi kita akan lihat yang 3 orang dulu ya. 2 Samuel 3. Sekali datanglah 3 orang dari ke-30 kepala mendapatkan Daud menjelang musim menuai dekat Gua Adulam, sedang sepasukan orang Filistin berkemah di lembah Refaim. Lalu timbullah keinginan pada Daud dan ia berkata, sekiranya ada orang yang memberi aku minum air dari perigi Bethlehem yang ada dekat pintu gerbang. Lalu ketiga pahlawan itu menerobos perkemahan orang Filistin, mereka menimba air dari perigi Bethlehem yang ada dekat pintu gerbang, mengangkatnya dan membawanya kepada Daud. Tetapi Daud tidak mau meminumnya, melainkan mempersembahkannya sebagai korban curahan kepada Tuhan. Katanya, jauhlah daripadaku ya Tuhan untuk berbuat demikian. Bukankah ini darah orang-orang yang telah pergi dengan mempertaruhkan nyawanya, dan tidak mau ia meminumnya. Itulah yang dilakukan ketiga pahlawan itu. Dia mungkin kangen, terus nggak sengaja kelepasan ngomong, pengen banget minum air dari sumur Bethlehem itu. Beneran pergi 3 orang ini. Lewat kejadian ini pun Daud bertobat. Jauhlah Tuhan daripadaku berbuat demikian. Lidah seorang pemimpin itu benar-benar hati-hati dalam berbicara. Hampir saja dia menewaskan 3 orang. Nah, kalau kalau di Nob, di kota imam tadi, dia nggak jujur terhadap Ahimelek, satu orang imam. Sekarang dia lagi dilatih untuk memimpin 400 orang yang lagi putus asa. Orang kalau putus asa gimana sih? Kalau orang putus asa, dengarkan sedikit cercah harapan tuh kayak apa ya? Kayak
Bahagia sekali loh. Diiming-imingi janji itu bahagia sekali loh. Makanya banyak sekali orang-orang itu yang jadi korban penipuan gara-gara apa? Mereka lagi sengsara, diberikan janji manis, akhirnya apa? Makin terpuruk, makin terpuruk. Dan sekarang dia dikasih kesempatan untuk memimpin 400 orang yang lagi dalam keadaan terendah mereka. Mereka harus serendah apa dalam hidupnya sampai harus lari kepada seorang pelarian di goa. Maka akan jadi pemimpin seperti apakah Daud di kemudian hari? Nah, di sini pun Tuhan paksa Daud untuk memperoleh pengertian, memperoleh kesabaran, memperoleh kerendahan hati, memiliki hati dermawan, melatih dia memiliki jiwa kepemimpinan. Dia dilatih dengan keras untuk memiliki mental seorang pemimpin yang ngerti apa itu sengsara. Dan di fase ini, Daud menulis lagu. Dan isi lagunya itu kesesakan dia. Aku mencurahkan keluhanku ke hadapannya. Kesesakanku kuberitahukan ke hadapannya. Ketika semangatku lemah lesu di dalam diriku, engkaulah yang mengetahui jalanku, di jalan yang harus kutempuh. Dengan sembunyi mereka memasang jerat terhadap aku. Pangundanglah ke kanan dan lihatlah. Tidak ada seorang pun yang menghiraukan aku. Tempat pelarian bagiku telah hilang. Tidak ada seorang pun yang mencari aku. Kata Daud. Tetapi meskipun begini, ayat 6-nya apa? Aku berseru-seru kepadamu, ya Tuhan. Kataku, engkaulah tempat perlindunganku, bagianku di negeri orang-orang hidup. Perhatikanlah teriakku, sebab aku telah menjadi sangat lemah. Lepaskanlah aku daripada orang-orang yang mengejar aku, sebab mereka terlalu kuat bagiku. Keluarkanlah aku dari dalam penjara untuk memuji namamu. Orang-orang benar akan mengelilingi aku apabila engkau berbuat baik padaku. Di Gua Adulam, ini peristiwa yang terjadi. Kemudian dia lari ke Mispa. Dari sana, Daud pergi ke Mispa di Moab dan berkata kepada raja negeri Moab, izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal padamu sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku. Lalu diantarkannya lah mereka kepada raja negeri Moab dan mereka tinggal bersama dia. Tetapi Gad, nabi itu berkata kepada Daud, janganlah tinggal di kubu gunung itu, pergilah dan pulanglah ke tanah Yehuda. Lalu pergilah Daud dan masuk ke hutan Keret. Mispa itu artinya menara jaga. Di sini dia titipin orang tuanya. Jadi di dalam masa sengsara pun dia masih bisa pikirin orang tuanya. Nah, kenapa dia bisa titipin orang tuanya? Karena Isai itu cucunya Rut. Boas sama Rut kan punya anak Obed. Obed punya anak Isai. Jadi memang dia itu ada keturunan Moab. Jadi makanya dia bisa titipin di situ. Nah, dia bilang apa? Aku akan cari tahu dulu. Tuhan sebenarnya pengen apa? Nah, barulah kemudian dia apa? Dinasihatin untuk pergi ke hutan Keret. Ini yang bagian terakhir kita ya, 5 menit. Hutan Keret artinya hutan yang sangat tebal. Nah, waktu Daud ke hutan Keret, terjadi peristiwa Doeg yang tadi di Nob, itu ngelapor ke Saul. Jadi Saul panggil imam-imam itu, penduduk kota Nob, dipanggil. Doeg fitnah, ngomong apa? Ini orang-orang imam ini, dia nolong Daud lari. Makanya Saul perintahkan untuk bunuh semua. Tapi nggak ada satupun prajuritnya yang mau taat. Karena kan imam kan. Akhirnya Doeg yang maju dan bunuh. Lalu berkatalah raja kepada Doeg, majulah engkau dan paranglah para imam itu. Maka majulah Doeg, orang Edom itu, lalu memarang para imam itu. Ia membunuh pada hari itu 85 orang yang memakai baju efod dari kain lenan. Juga penduduk Nob kota imam itu dibunuh raja dengan mata pedang. Laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak yang menyusu, pula lembu, keledai, domba dibunuhnya dengan mata pedang.
Tetapi seorang anak Ahimelek bin Ahitub, namanya Abiatar, luput. Ia melarikan diri menjadi pengikut Daud. Jadi tidak hanya panggil orang ke istana, dibunuh, disusulin lagi ke Nob, dibunuh semua. Hanya satu yang lolos, Ahimelek. Peter, saya mute dulu ya. Jadi yang lolos cuma satu orang, Abiatar, dan dia menjadi pengikut Daud. Nah, ketika Abiatar memberitahukan kepada Daud bahwa Saul telah membunuh para imam Tuhan, berkatalah Daud kepada Abiatar, memang pada hari itu juga ketika Doeg orang Edom itu ada di sana, aku telah tahu bahwa pasti ia akan memberitahukannya kepada Saul. Akulah sebab utama daripada kematian seluruh keluargamu. Tinggallah padaku, janganlah takut, sebab siapa yang ingin mencabut nyawamu, ia juga ingin mencabut nyawaku. Di dekatku engkau aman. Jadi ketika Abiatar memberitahukan kepada Daud bahwa seluruh imam mati, itu kayak apa ya? Kayak kesambar petir kali. Dia nggak menyangka ketika dia datang ke kota Nabi itu, ke kota imam di Nob, dia memang lihat ada Doeg. Dan dia bohong. Karena keegoisannya. Dan dia harus bayar dengan sangat mahal. Makanya dibilang, akulah sebab utama dari kematian seluruh keluargamu. Hal ini pastilah menggoncangkan seluruh fondasi kehidupan Daud. Dicatat di Mazmur 52 untuk pemimpin biduan nyanyian pengajaran Daud ketika Doeg orang Edom itu datang memberitahukan kepada Saul bahwa Daud telah sampai di rumah Ahimelek. Mengapa engkau memegahkan diri dengan kejahatan, hai pahlawan? Kalau bahasa aslinya orang kuat ya. Terhadap orang yang dikasih Allah sepanjang hari, engkau merancangkan penghancuran, lidahmu seperti pisau cukur yang diasah, hai engkau penipu. Jadi dari lagu ini ya, ini lagu yang menusuk dua arah. Doeg itu bohong. Dengan berkata, imam-imam itu membantu Daud. Jadi mereka itu berkhianat. Daud juga berbohong. Dia belajar dengan sangat dahsyat upah bohong. Lidah ya. Lidahmu seperti cukur yang diasah. Seperti pisau cukur yang diasah. Lidah itu kalau kita baca di Amsal. Jiwaku bersukaria kalau bibirmu mengatakan yang jujur. Mazmur 57. Aku terbaring di tengah-tengah singa yang suka menerkam anak-anak manusia, yang giginya laksana tombak dan panah, dan lidahnya laksana pedang tajam. Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Amsal 16 ayat 24. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Amsal 15. Seseorang bersuka cita karena jawaban yang diberikannya, dan alangkah baiknya perkataan yang tepat pada waktunya. Semoga apa yang kita bahas pada malam hari ini menjadi perkataan yang tepat pada waktunya. Semoga pada akhirnya kita pun seperti Daud bisa belajar bahwa kenapa sih Daud bisa teledor dengan kata-katanya? Kenapa sih Doeg bisa teledor dengan kata-katanya? Karena nggak sadar Tuhan dan tidak meletakkan Tuhan di tengah. Dan sebaliknya, biarlah kita sama-sama belajar dari kehidupan Daud bahwa
apapun bentuk kesengsaraan, kita percaya bahwa di baliknya ada pemeliharaan Tuhan, di mana hendak menjadikan kita orang yang berkenan kepada Allah. Sampai sini ya, kita nanti lanjut lagi di minggu-minggu berikutnya. Kita doa dulu. Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, kami mengucap syukur Bapa karena Engkau masih memberikan kami waktu untuk membahas tentang kehidupan Daud, pelarian Daud di fase pertama. Bapa, di fase kedua, Daud lari ke tempat-tempat bahkan di mana manusia pun tidak ada. Di segala tempat, di segala padang gurun, Daud bersembunyi. Bapa, banyak hal yang Tuhan ajarkan dan paksakan dalam kehidupan Daud. Dan biarlah dalam kehidupan kami pun hari ini, kami dapat memakai kesempatan lewat setiap firman yang telah diberikan kepada setiap kami untuk kami merenungkan seluruh perjalanan hidup kami sejak kami ada di dunia ini sampai pada hari ini. Betapa besar pemeliharaan Allah yang ada dalam hidup kami dan betapa besar campur tangan Allah yang ada dalam hidup ini. Dan biarlah Bapa, kami mengintrospeksi setiap celah-celah yang ada di dalam hidup kami dan membandingkan apakah kami tetap hidup di dalam jalan-Mu ataukah kami telah meninggalkan-Mu. Tapi biarlah jauhkanlah daripada kami hati yang sombong dan jauhkanlah daripada kami hati yang penipu. Dan biarlah kejujuran ada di dalam hati kami dan biarlah kami senantiasa hanya berharap kepada-Mu saja. Dengan meninggikan nama Yesus Kristus yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita tutup dengan doa Bapa kami ya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari malam kami secukupnya dan ampunilah kesalahan kami. Seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan masukkan kami dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Dan Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Beri kemuliaan pada Tuhan. Terima kasih Pak Rusdi. Terima kasih Pak Rusdi.